ganti lu duit gua. Enggak dong, nggak bisa, ya kan. Tapi kalau disuruh tanggung jawab, dimasalahin, ya kan, dikasusin, dimasukin bui, itu bisa. Ini bangun rumah ya, ini bangun rumah, itu bisa. Nah kalau cerita DSI ini bang, kemalingan di siang bolong. Orang-orang ini pada percaya, dan gua yang nyentuh hati gue tuh ketika Bang Gali bilang, ada bang salah satu lender yang sekarang lagi stroke bang posisinya, gitu. Ya. Jangan. Oh ada jangannya di situ dong, ya. Jangan kayak anjing. Jangan kayak anjing. Kenapa ya? Karena gitu. gini bang. Misal kita pakai anjing penjaga ya bang ya. Iya. Kita pakai anjing penjaga nih bang di rumah. Siap. Ya misal. Terus rumah kita kemalingan. Ya kan? Rumah kita kemalingan. Iya. Padahal kita udah pakai anjing penjaga nih. Bisa kita salahin nggak tuh anjing? King Jun Podcast. Oke, di studio saya sudah kedatangan tamu Bang Nusantara. Wah, ini yang pedes ini. Waduh, jangan King, jangan pedes nih. Yang pedes kupingnya sobek King. Jangan. Ya. Oke, ini kita mau ngomongin tentang DSI. Asik. Dana Syariah Indonesia. Ini kan udah berbulan-bulan ya kasus ini ya. Ya betul. Ya udah berbulan-bulan ya. Betul. Dari bulan Juli apa? Juli ya, nggak salah. Ya waktu itu gue juga pernah speak up, cuman dikit lah itu di story IG kan. Gue lihat waktu itu ada salah satu mas siapa gitu ya yang di TikTok ya, yang ada lu bahas juga tuh. Mas Gali. Mas Gali itu. Iya. Wah, kilang duit tuh ratusan juta di situ. Iya. Nah, akhirnya gue coba ikut speak up, cuman nggak viral. Coba. Oke, yuk kita pertanyaan pertama nih. Di web DSI itu kan ini kan bang ya, ada kayak disclaimer atau apa ya sejenisnya itu yang kalau misalnya terjadi gagal bayar tidak ada lembaga pemerintah ya itu yang tanggung jawab gitu kan ya, OJK gitu ya, nggak bisa tanggung jawab. Terus DSI juga sebagai platform yang menghimpun dana dong dia. Iya betul. Bisa himpun dana. Dia juga nggak bisa tanggung jawab misalnya. Kalau Gimana tuh? Kalau kita ngomonginnya tanggung jawabnya secara apa? Kalau balikin duit, ya betul. Nggak ada lembaga negara yang harus balikin duit lender biar seperak dibelah 5 juga nggak ada. Soalnya gini bang, kalau misalnya ada nih agak maju dikit ya. Ya siap. Ya. Jadi gini bang, kita ibaratin gini bang ya. Nih kita bangun rumah, ada pengawas, ya kan? Ketika bangunannya roboh, apa pengawasnya kita suruh ganti? Ganti lu duit gua. Enggak dong, nggak bisa, ya kan. Tapi kalau disuruh tanggung jawab, dimasalahin, ya kan, dikasusin, dimasukin bui, itu bisa. Ini bangun rumah ya, ini bangun rumah, itu bisa. Nah kalau cerita DSI ini bang, kemalingan di siang bolong. Kemalingan di siang bolong. Bahasanya gini, jadi properti ini kan proyek perumahan ya, barang kelihatan nih. Kelihatan. Ini tengah hari bolong nih kelihatan. Kalau kita ngomonginnya kayak rocket science, kita ngomonginnya kripto, perjalanan ke Pluto gitu, itu kan barang-barang gak kelihatan. Itu masih masuk akal tuh. Kalau kemalingan gitu, itu kita masih ngerti gitu. Tapi kalau ini barang lain nih. Bukan barang bagus ya. Jadi udah jelas barang kelihatan kan sederhana. Kalau duitnya nggak ada, barangnya ada. Kan gitu kan. Nah, ini duitnya nggak ada, barangnya nggak tahu kemana. Nah itu tuh yang jadi jadi kerok tuh semuanya tuh. Lalu gimana proteksi dana dari lender ini? Misalnya gue taruh duit nih di DSI ini, ada yang mau bangun rumah nggak ada duit, bisa pinjam duit gue melalui DSI. Lalu apa jaminannya duit gue bisa aman gitu? Nah DSI itu sebelumnya ngasih jaminan agunan AP gitu. Oh ya? Iya, jadi dia tuh kayak ngasih udah nih, lu tenang aja udah investasi pokoknya pensiun tenang. Nah tuh tagline dia tuh sialan. Ada kayak gitu? Pensiun tenang gitu? Pensiun tenang, semua videonya udah pada di take down tapi di YouTube. Boleh dicek deh, jadi cerita awalnya gini bang, gue cerita dikit boleh ya? Boleh. Jadi gini, awalnya gue bahas ini masalah, jadi selesai urusan sama abang itu, gue lagi nge-scroll, terus gue ngeliat ada Bang Gali ngupload video kan di TikTok. Gue liatin, gue dengerin, terus gue suruh live. Bang, ikut live gue mau nggak? Gue bilang, naik deh, mumpung akun gue lagi rame banget nih. Gue bilang, udah suarain aja sekalian, kasihan. Nah begitu di live, dia cerita lah tuh. Iya bang, nih jadi duit gue nyangkut bang. Jadi ada aplikasi namanya DSI. Gue tangkap. Intinya nih calo. Gue bilang ini mah calo bang, calo proyek. Gue bilang gitu kan. Nah cuma si DSI ini kan memverifikasi bahwasannya proyek yang mau didana ini aman.
ya kan. Nah jadi orang-orang ini pada percaya, dan gua yang nyentuh hati gue tuh ketika Bang Gali bilang ada bang salah satu lender yang sekarang lagi setruk bang posisinya. Hah? Gitu. Ada yang Kenapa? begitu? Iya. Kenapa gue bilang pikiran bang, orang duitnya masuk semua di situ, sekarang udah pinjol sana sini. Gue bilang waduh ya udah suarain gue bilang, dan bisa gue nyatakan gue yang apa ya, setelah Bang Gali gue suarain, gue bantu suarain, udah kita ramein nih masalah. Dan dari awal memang gue lihat ini masalahnya ada di OJK. Masalah dari OJK karena ya tadi gue bilang kemalingan di siang bolong gitu. Nih apa ya, lo kalau barang kita ngomonginnya barang gak kelihatan, oke, kita ngerti gitu. Maksudnya tapi kalau ini perumahan lo, ini properti lo gitu. Ini barang kelihatan di siang bolong nih rumah gitu. Bisa kemalingan tuh gimana ceritanya? Gitu. Dan lucunya kan OJK lapor ke Bareskrim. Laporin siapa? Itu si DSI. OJK bikin laporan ke Bareskrim. Dan sekarang Bareskrim yang ngurus kan. Nah kan lucu, artinya kayak OJK nih mengakui kalau dia nih lalai gitu, kecolongan gitu. Ibaratnya kayak teriak maling. Ini ada maling nih. Lapor gitu. Kan? Lapor. Ya, Kita kata kuncinya lapor gitu. Dia pakai lapor. Set. Nah, ngapa dia yang lapor? Kan harusnya tugas dia melindungi. Tugas dia itu melindungi. Jadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tuh. Semangat undang-undangnya OJK dibentuk. Koreksi nih kalau salah. Yeah. Semangat undang-undang dia itu dibuat untuk melindungi, Bang. Melindungi. Nah, di kasus DSI ini apa fungsi pengawasan ini kayak begitu nerima laporan, nerima laporan nih. Nih laporan gue, misal DSI lapor ke OJK, ini laporan gue ya gitu. Terus OJK, oh ya, sip, mantap. Oke. Ayo lanjut gitu. Jadi kayak udah nih lagi maling di rumah orang, terus satpam yang ngeliatin gitu kayak oh iya bagus bang dapet TV, oh iya terusin gitu. Jadi kayak gitu bang, lucu gue bilang. Sebenarnya siapa yang dilindungi di sini? Konsumen atau? Oh kalau dari undang-undang konsumen dong. Konsumen. Nah, karena kan jadi gini, agak-agak ini yang gue agak lucu sebenarnya. Jadi dia tuh sebelumnya dia selalu memposting pertumbuhan investasi. Pertumbuhan investasi selalu. Di saat yang sama nih DSI kacau nih triliunan nih gue bilang ini udah triliun nih 2,4 triliun ya? Iya itu 2,4 triliun kan usutnya waktu itu di usutnya Bareskrim baru-baru ini kan. Nah di saat itu DSI itu di sekitar 900 miliar OTW 1T. Nah itu OJK lagi rajin-rajinnya tuh ngeposting pertumbuhan investasi. Mas gue mikir gitu bang, maksud gue ini bagaimana ceritanya pertumbuhan investasi itu ada, investasi itu bisa tumbuh iklimnya kalau iklimnya tuh aman. Kan sederhana bang, ya kan? Ya kalau misalnya iklimnya aman, iklim investasinya udah pasti tumbuh. Barometernya apa itu aman? Ya itu, ya sekarang nih kita tarik ke belakang bang, kita tarik 5 tahun ke belakang. Pemerintah sebelumnya, ya ini agak-agak. Pemerintah sebelumnya tuh terlalu ugal-ugalan. Oke. Terlalu dia tuh selalu menggembor-gemborkan fintech. Bahasanya nih fintech nih karpet merah nih, karpet merah. Di zaman itu kan, DSI kan 2018, 2019, 2020-an tuh dia tuh. Udah baru mulai resmi tuh DSI itu beritanya. Ya kan? Nah, di zaman itu tuh pas dia lagi nih fintech nih, kita ini harus melek teknologi begini ditambah lu properti barang aman, ditambah lu syariah, ditambah lu diawasin OJK. Jadi itu barang. Iya dong. Ya lu gimana coba? Lu sekarang lu ngelihat nih ada investasi kan scalper ya? Nah, main-main investasi juga lah. Ya kan? Nah, dikasih imbal hasil 18%. 18% setahun. 16 sampai 18%. Udah all in dah. Nah ya dong, ya kan. Gue juga kalau jadi negara bang, gue masukin aja duit gue ke situ. Orang pertumbuhan ekonomi negara kan cuma 5%, 6% kan per tahun. Masukin ke situ naik 3 kali, kelar urusan ya kan. Padahal gitu bang. Jadi di zaman itu bang, di zaman pemerintah sebelumnya tuh si fintech ini dapat karpet merah lah gue bilangnya. Jadi udah eksklusif deh pokoknya ini digembor-gemborinnya sama pemerintah nih sebelumnya nih ya kan. Begitu datang berantakan semua, kan bukan DSI doang. Semua nggak semua ya, maksudnya yang diawasin sama OJK nih yang resmi-resmi itu kayak Investri, Coinworks, terus ya mungkin beberapa lagi nih kayaknya nggak cukup satu video kalau gue sebutin nih. Tumbang itu? Bukan tumbang lagi bang, itu udah indikasi fraudnya udah bermasalah semua, udah pokoknya intinya udah
garong aja intinya mah. Kalau mereka tuh. Oke, kalau di SI ini sebenarnya bubble-nya di mana dia sehingga meledak gitu? Maksudnya gimana? Bubble-nya, misalnya macetnya itu apa sih penyebabnya? Yang gelembung nih, macet, nggak bisa ditusuk sama dia, akhirnya meledak gitu. Itu gimana tuh mampetnya itu? Gini bang, kalau itu sekarang itu yang lagi diusut sama Bareskrim sama PPATK, ya dong. Kalau misalnya ditanya mampetnya kenapa, gue bukan orang DSI bang. Iya, jadi kalau misalnya ditanya, kalau logika gue sih bang ya, ya terima duit, kan gue janji dulu 18% ya. Iya. Ya udahlah nih 18%. Oke. Jadi kayak abis nerima duit ke sini, nerima duit ke situ. Nah itu tuh gue nggak tahu tuh namanya apa tuh. Intinya begitu aja. Oke, jadi coba kita ke yang lain nih. Yang dijual sama DSI ini apa sih sebenarnya? Skema apa sih yang dijual DSI ini? Yang sampai merugikan hampir 15.000 ya? Ya 14.000 apa 15.000? 14.098. Itu lender itu, lender semua. Lender semua itu. Yang bikin mereka tertarik sebenarnya, selain yang dijelaskan tadi, apa sih sebenarnya? Sehingga pensiun masuk, ya kan? Apa sih yang bikin menarik? Waduh, itu yang paling menariknya udah 18% bang. Oh itu? Udah 18%, karena ada lender-lender kan ya yang sempat ikut live sama gue lah di platform item tuh. Jadi beberapa lender itu ketika gue tanya, lu kenapa sih lu masukin duit ke situ? Ih, dinawarin 18% bang, dan beneran masuk duitnya. Lu pikir aja kalau gue masukin 1M balik berapa gue, katanya. Oh iya, gue bilang enak juga ya nyari duit di sini ya, gue bilang gitu. Oh ya begitu ya. Terus sekarang kalau udah begini bagaimana? Ya pusing bang, duit gue nyangkut. Oh iya. Jadi ya pusing ditanggung pemenang bang. Ngeri sih kalau udah kayak gitu ya. Mereka gitu, dan yang masuk di situ tuh bukan cuma ratusan bang, bukan cuma ratusan juta, ada yang sampai miliaran bang. Ada yang sampai miliaran dan sampai all in, dan salah satu lender yang gue sebut tadi itu apa namanya, sampai pinjol, jadi kayak hidupnya tuh 180 derajat balik gitu, karena mempercayakan sepenuhnya gitu ke DSI. Dan ya menurut gue masuk akal sih, masuk akal dia mempercayakan sepenuhnya karena apa namanya, pertama ini syariah ya kan, dan namanya dia kan tagline-nya pensiun tenang. Pasarnya mohon maaf orang-orang tua kita lah gitu, maksudnya kan pensiunan yang mereka udah ngomonginnya apa ya, syariah ya kan, udah diawasinnya sama OJK, terus tuh penghargaannya banyak, tuh perusahaan tahu bagaimana ceritanya bisa dapat banyak begitu tuh, sama ISO-ISO-nya dia tuh, ISO apa gue nggak ngerti itu. Bukankah itu bisa diorder? Ya kalau diorder apa enggak kan, cuma kan digamblanginnya dia begitu bang. Mau diorder mau apa itu sebenarnya urusannya DSI. Sebenarnya ya kita mau bilang itu diorder atau gimana nih, yang nyediain siapa nih jasanya nih, sialan ya kan gitu kan. Itu. Ini gara-gara ya, tapi kita flexing. Iya, cuma kan kayak gitu-gitulah urusannya mereka lah maksudnya. Siap. Intinya yang gua nggak sampai hati itu adalah nih orang-orang tua kita nih, kesian bang. Makanya gua suarain dari awal nih, nggak ada bang platform P2P yang masalahnya sampai segede gini. Iya sih. Sampai segede gini nggak ada. Ini karena dari awal gua arahin semua ke suaranya nih, ini OJK-nya berarti yang bermasalah, gue bilang. Karena kalau misalnya cuma 1-2, oke gue masih ngerti, tapi ini udah sampai DSI, sampai orang tua, oh tidak bisa saudara. Pelan-pelan dulu nih. Lu kayaknya mengegas banget ke OJK nih. Udah enggak. Sebentar dulu nih. Ini kan PPATK nih, ke PPATK yang tugasnya memang follow the money, ngecek transaksi gitu ya. Betul. Sebenarnya nih dana lender ini kemana sebenarnya nih? Kalau ya yang lu tahu lah, yang lu baca-baca kira-kira. Pendapat lo? Kalau pendapat gue bang, ini menurut keyakinan lo? Menurut keyakinan gue, dananya ke abang. Gimana? Dananya ke abang. Oh gitu? Iya bisa jadi. Oh balik lagi ke lender-lender itu? Enggak, kita nggak tahu bang. Ini sekarang PPATK yang lagi gerak. Jadi ya udah kita kasih kesempatan, maksudnya kita kasih ruang, kita biar PPATK udah biar bisa ngebuktiin gitu. Maksudnya, nih dana-dananya kemana? Bahkan gue malah pengen ya kalau bisa diceknya itu bukan cuma 1 layer bang, bukan cuma 2 layer, tapi 3-4 layer benar-benar dicari ini ujungnya kemana nih duit nih. Misal duit adanya di emak, terus ada di bapak, dikirim ke bapak, dari bapak dikirim ke si entong. Nah tuh si entong siapa tuh gitu bahasanya. Jadi kayak PPATK kalau bisa ngeceknya jangan cuma 1 layer, jangan cuma 2 layer. Cek terus sampai ujung nih duit kemana nih. Itu yang kalau ditanya duitnya kemana, gue juga kagak tahu bang, duitnya gue kagak megang. Iya. Tapi PPATK mampu lah itu ya. Pasti mampu bang, pasti mampu. Kalau gue pikir ya gue
percaya sih karena ini masalah itu, ini kata ketua OJK ya bang, kata ketua OJK kemarin ini masalah udah dinotis 2 kali sama Pak Presiden. Ya. Oh ya? Ya. Udah dirapat sama Komisi 3 kalau nggak salah. Udah rame tuh di DPR. Udah Senayan sibuk bang, Senayan sibuk pokoknya. Karena ini atensi DSI ini cukup viral ya. Iya bang, 2,4 T bang, duit itu bang. Duit itu. Iya itu kalau beli papeda lengket ini, lengket ini satu daerah. Oke. Ya, apakah dari statement lu tadi ya, bayar lender satu, lender berikutnya gitu ya. Apakah ini ada skema ponzi? Kalau memang begitu, itu dugaan kuat dari Bareskrim. Dugaan kuat dari Bareskrim, makanya ditetapkan sebagai tersangka statusnya. Oh sudah tersangka nih? Sudah dong, statusnya sudah tersangka. Tapi baru 3 orang sih, mungkin masih dalam proses pengecekan. Dan gue seneng banget sih gue sama itu ketua Bareskrim tuh, Pak Dir TP Dexus, Pak Ade, ya Brigjen Ade tuh mantep ya, udah tas bat cepet langsung bet diobok-obok semua sama dia. Gue resep banget. Kemarin gue sempet ngangkat video soal dia, dia dikira buzzer polisi. Gue mengapresiasi gitu. Masa gue ngomonginnya yang jelek-jeleknya doang ya kan? Kan yang bagus-bagusnya juga harus kita omongin dong. Kita apresiasi dong. Gitu. Dan ya udah, kira gue mempercayakan sih sekarang kalau urusan DSI, mungkin lender-lender bisa ikutin aja udah suaranya Paguyuban tuh, arahnya Paguyuban tuh udah mantep banget tuh deh. Oh ya kemarin lu pernah ikut ya? Ya, diundang atau gimana? Siapa yang undang? Gue diundang sama PR-nya salah satu PR-nya Paguyuban. Lalu diundang sebagai apa di sana? Ini gue di preskon waktu itu, preskon pertama tuh. Itu gue sempat diundang karena gue diundang ya udah gue datang kan. Nah terus ada beberapa lender yang mungkin pertanyaannya takut nggak terwakilkan gitu. Oh gitu. Jadi ya udah bang, gue mau nanya ini. Oh ya udah gue tanya, gue bilang. Sampai di sono, gue tanya lah semua lah, maksudnya apa yang ditanya sama pers, gue nanyanya yang konteksnya benar-benar lender ke yang bersangkutan gitu. Jadi konteksnya kayak gue tanya tuh kemarin kan, nih lo bertanggung jawab atas 14.000 lender ya, gue bilang. Bukan cuma yang tergabung sama Paguyuban kan? Iya. Oh ya udah tuh langsung yang ngomong tuh si TA tuh, Pak Taufik tuh. Dia ngomong langsung. Di rootnya? Iya, dia ngomong, dia bilang, iya saya bertanggung jawab atas 14.000 sekian. Oh, oke, siap. Terus, nih dananya emang ada berapa buat balikin duit lender, gitu kan? Terus? Sampean punya dana berapa buat balikin duit lender nih? Lender pada nanyain soalnya nih kan, gimana nih konsepnya? Bilang gitu. Terus kata dia, ya itu nanti kita bakal, muter bang, gue nanya lewat Pondok Gede, dia lewat Monas, jadi kagak ketemu gue. Iya Bekasi Jakarta, nggak ketemu gue jawabannya apa? Udah, menurut gue sih dia buying time sih saat itu memang. Menurut gue. Iya, gue baca 450 miliar ya dia punya ya. Itu, apa kurang atau lebih? Itu nilai aset bang. Nilai aset. Itu nilai aset. Belum jadi duit itu. Belum. Yang jadi duit yang ditemukan sama Bareskrim itu yang gue tahu sekitar 3-4 M. Duitnya cuma segitu. Ya, duitnya cuma segitu. Yang terus, duit ya, yang gua tahu ya, ini yang gua tahu. Duit. Iya, duit. Yang bentuknya duit, yang 450 M itu bentuknya masih aset. Dan kalau aset apa? Ya katanya kan properti kan. Properti apa, kantor? Entah, perumahan. Oh, perumahan. Ya, perumahan. Terus 2,4 T itu gimana cara balikinnya? Nah, kalau di logik aja, gimana caranya itu? Kagak paham kan? Nah, kalau kita yang mikir nih, Bang, ya kita bagaimana, kita kagak dibayar apa-apa bang, ngapain kita pikirin? Ke Paguyuban jumlahnya berapa? Kalau Paguyuban banyak bang, 4.000 ada? Ya itu semua lender itu udah jadi satu Paguyuban, diwakilkan oleh, setahu gue ya 20 orangan. Oh 20 orang. Ya itu bapak-bapak kita sebenarnya harusnya udah pada, maksudnya udah pada istirahat, pensiun tenang, beneran pensiun tenang gitu. Nih jadi pusing mikirin apa kasus nih, benar-benar gue nggak tega gue sebenarnya. Mereka harus mondar-mandir sana sini. Gue bilang nih Paguyuban nih semangatnya udah bagus, gerakannya udah top bang, bisa sampai Komisi 3 tuh menurut gue udah terbaik, udah paling terbaik. Kemarin gue sempat mau bikin class action kan. Apa tuh? Kayak gerakan buat gugatan gitu bang. Jadi lender-lender beberapa ya, lo kalau nggak bisa ikut Paguyuban sini gue tampung, nanti suaranya gue selarasin sama Paguyuban. Jadi gue bergerak apa seperti apa gue bakal lapor ke Paguyuban. Gue bilang gitu. Nah terus coba begitu Paguyuban naik ke Komisi 3, gue bilang udah cakep ini, ngapain lagi? Udah gue bilang pengacara gue Bang Husen, kita udah nggak perlu, dia udah nyampe Komisi 3, udah alhamdulillah udah aman. Dan di Komisi 3 ketua OJK bilang
Ini udah dinotis sama presiden 2 kali. Udah kita mundur. Kita nggak usah. Udah kita semua satu arah paguyuban. Semuanya satu suara, satu muara, lurus paguyuban. Bilang apa udah ikutin. Kalau udah naik ke pusat mah udah salah ya. Ya kalau udah sampai 08 mah udah slow bang. Iya. Maksudnya ada titik cerah lah gitu. Biar kata titik doang. Iya, cuman mereka kan banyak banget itu. Gimana cara duitnya mereka balik gitu? Ya kalau ditanya itu nanti urusannya PPATK lah. Oh, PPATK. Ya, dia sekarang kan lagi follow the money. Iya kan uang itu pasti akan dicari kan. Iya, sekarang kan lagi follow the money. Siap. Lagi di tracing. Asetnya ada. Kalau lebih baliknya utuh. Kalau nggak lebih baliknya proporsional. Nah waktu lo ikut paguyuban itu, preskon itu, ada OJK nggak di situ? Enggak. Oh nggak ada. Itu juga gue nyariin itu. Gue nanya sama satpam depannya. Terus gue nanya sama mbak kafe. Gue bilang, "Mbak, ada OJK?" Kagak ada. Gue nanya sama, ada orang OJK? Ada. Oh mana sih orang OJK? Gue bilang, "Gak ada." Gue bilang, kagak ada. Ada mungkin kalau nggak salah ada satu ya. Tapi dia nggak ikut vokal di depan, nggak kelihatan. Gue juga nggak tahu nih mana orang OJK. Gue nanya sampai gue nanya sama pers, "Bang, ada orang OJK?" Kagak ada. Lah kata gue, mana sih masih di kagak ada. Gue bilang, gue udah confirm, gue udah make sure, gue lihat ada yang ada. Ya udah, kalau memang nggak ada, berarti kan gue agak-agak sedih. Gue bilang nih mana nih, katanya melindungi ini nggak ada melindunginya nih si ganteng. Gue bilang. Oke, sekarang kita masuk ke OJK ya. Nah ini kan beritanya udah menyebar juga nih. Ya. Pejabat OJK itu kan mundur berjamaah nih. Kelas. Sebenarnya ada apa sebenarnya ini? Terus habis itu kan ada IHSG anjlok kan? Iya. Sebenarnya yang lu tahu nih, pendapat lu, kenapa mereka mundur berjamaah sebenarnya? Kalau pendapat gue itu dia pertama tekanan dari gara-gara IHSG anjlok sih. Dan dia di tahun ini lah mungkin akhir tahun kemarin ya, beberapa bulan terakhir lah digebukin habis deh. Nggak menurut gue ya bang, maksudnya disidang sama Komisi 3 OJK di gimana ya, lu gimana begini kata para pengede itu di Komisi 11 juga sama. Sekarang OJK-nya udah lagi jadi Sebentar. Beresin dulu. Siap. Gampang tadi cut. Sorry ya. Aman. Tiba-tiba geser bang, ngantuk miknya ngantuk bang. Baru kali ini lo jadi. Iya. Perasaan gue nggak ngapa-ngapain, pengen gue telan aja nih mik. Lu punya mandat kayaknya. Kayaknya bang. Emang lu setting ya? Enggak lah. Oke. Minta maaf ya ganteng. Sampai mana tadi bang? Pejabat OJK mundur berjamaah. Nah, Kenapa? kalau mundur secara berjamaahnya ini menurut gue ya bang. Jadi karena itu imbas dari IHSG anjlok. Iya. Ya kan? Terus dia lagi digebugin lah sana sini. Gue bahasa gue sih gitu bang. Maksudnya tekanannya lagi, pressure-nya lagi dari mana-mana gitu, dari vendor, dari nasabah, terus dari ya ada juga tuh Pak Kombes Manang tuh, Pak Bray tuh udah beberapa kali notice soal leasing, soal debt collector gitu. Nih bagaimana nih OJK nih, tolonglah begini gitu. Jadi menurut gua ya nggak kuat kali bang ya, emang maksud gua kalau emang menurut gua nih bang ya, maksudnya kalau emang dasarnya nggak kompeten ya lebih baik mundur gitu. Nggak tahu dia mundur apa dimundurkan tuh gua nggak tahu tuh. Kalau mundur sendiri lebih ini ya, lebih terhormat ya. Mungkin ya. Kalau daripada gue dipecat udah gue aja yang mundurin diri lah. Ya, kan terakhir tuh beritanya juga jadi sinterklas dia. Semoga OJK kedepannya lebih baik. Ya, itu kan? Iya, mendingan begitu. Maksud gue ya kalau ini kan sekarang lagi fasenya bebenah nih. Ya udah bebenah dah. Jangan kayak apa ya? Jangan kayak lembaga legalisasi garong gitu. Jangan jadi lembaga legalisasi garong, jangan. Udah jangan, maksud gue nih kalau gue ditarik 5 tahun ke belakang, nih berantakan nih kinerjanya. Iya. Sekarang lagi rapi-rapi, udah rapi-rapi deh. Kalau bisa masukin juga tuh orang-orang dari sekuritas tuh yang benar-benar kompeten gitu, yang benar-benar sifatnya itu melindungi gitu. Karena ya seperti yang gue bilang tadi bang, iklim investasi bakal bertumbuh. Ya. Kalau iklimnya aman, ya kalau nggak aman ya bagaimana bang? Misal gue nih datang ke lu nih, bang minjem duit, apa gue ntar gue balikin, lu gue minjem 10 juta, ntar gue balikin 11. Apa lu bakal percaya?
Belum tentu kan. Modelnya gitu bang. Ya. Kita ke DSI lagi nih. Oke. Ini kan petingginya sudah masuk nih, tersangka ya. Dirutnya, komisarisnya sudah tersangka ya, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, yang pengen gua tahu nih, lu ngerti hukum lah ya. Kalau sudah ini ranahnya pidana ya? Pidana. Pidana. Pasalnya berapa? Bukan perdata berarti ya ini. Bukan. Kalau udah kena tangkap lagi kalau udah begini modelnya tersangka ya. Udah. Itu duitnya ada balik gak sih kalau udah pidana gitu? Nah itu nanti tergantung tuh PPATK tracingnya gimana. Keywordnya tetap di follow the money. Tapi secara hukum dapat ya? Ya. Harusnya walaupun si petinggi DSI-nya di penjara mungkin pasti balik. Duitnya balik ya? Pasti balik. Tapi ya itu nggak tahu berapanya, terus skemanya seperti apa. Nah itu nanti mereka yang ngatur tuh. Karena tuh pasalnya benar-benar berlapis dan menurut gue sangat tepat sih. Pasal yang dikasih ke DSI itu. Emang mantep lah pokoknya tuh di TV Dexus tuh. Ini terbaik dia. Terbaik ya? Ya terbaik dia. Gue suka gue pokoknya dia ngasih gerakan nyata gitu. Oke. Nah ini nih. Lu udah sebutin tadi kan? Di postingan lu kan lu sebutin lembaga OJK itu adalah lembaga legalisasi garong gitu ya. Oke, karena lu lihat tuh lu mungkin nggak sependapat dengan salah satu orang yang mungkin akan naik waktu itu. Jadi the next tinggi OJK. Apa yang lu baca di situ sehingga lu berani bilang garong, artinya kan berarti di dalam itu agak-agak kan? Ya, sebenarnya poinnya lebih ke jangan jadi lembaga legalisasi garong. Iya, jangan jadi lembaga legalisasi. Karena gini bang, itu kan Komisi 11 ya. Iya. Nah dia kan pengawas Bang. Ya kan? Dia udah ada jabatan sebelumnya. Ketua Komisi 11. Ya kan? Iya. Nah, dia kan jadi OJK itu kan diawasin sama Komisi 11. Nah kalau ditarik 5 tahun ke belakang, ini OJK kerjanya bagaimana? Kan yang ngawasin dia nih, pengawas nih, ya kan? Terus sekarang dia mau jadi ketua, udah jangan circle lama lagi menurut gua. Udah cukup, maksudnya ini kalau lagi bebenah, udah bebenah deh, maksud gua deh. Kalau mau korvei dah, maksud gua gitu. Ya, jadi udah bebenah, rapi, enak. Kita bang, lender tuh isinya orang-orang kaya loh bang. Mereka bukan orang-orang minim literatur loh. Ngambil samplingnya gitu aja bang. Mereka tuh bukan orang-orang minim literatur. Mereka itu orang-orang berduit bang. Tapi kena. Ya sekarang mereka bisa ketipu karena itu kan. Mereka juga bilang kok ya ini karena ada OJK-nya kok gue masuk. Oh ya? Iya. Udah sekarang mau diganti sama circle lama. Aduh ya udah lagu lama kaset kusut gue bilangnya udah. Iya. Yang ada malah ini bang. Kalau gue sih nggak setuju ya. Kalau misalnya dia yang naik jadi ketua ya. Kalau bisa orang-orang yang lebih kompeten lah. Yang benar-benar apa ya. Kalau bisa yang gedek lah sama OJK gitu. Yang benar-benar udah punya semangat buat ngelindungin yang orang-orang yang bersih yang kagak kenal duit gitu. Pengennya sih begitu gua. Pengennya ya karena kalau dia yang naik sih gua aduh. Jadi takut mau invest gitu ya apa? Duit asing modal asing juga ini, Bang. Kabur. Takut mau masuk, orang lu di dalam lu begitu. Iya sih. Fraud semua isinya. Mau gimana lu nih yang ngawasin siapa nih? Oh itu tuh. Ya, gimana nih? Gua mau masukin duit, aduh kagak deh, makasih. Akhirnya kan nggak jadi ya? Iya, enggak. Nah, akhirnya ibu siapa namanya? Ibu Rika. Nah, itu kan masih ini, Bang. Maksudnya sekarang kan lagi dibentuk apa ya? Lembaga apa itu? Apa sih? ISC, beda. Sama Pak Purbaya tuh. Beda lagi ya? Iya. Lembaga apa itu gue lupa namanya. Tapi kalau dibandingkan yang sebelumnya yang laki-laki tadi sama yang ini, lu lebih setuju? Ya kalau dia sih, setahu gue tuh dia ditunjuk langsung sama Pak Prabowo ya, buat jadi ketua ya. Nah kalau ya mungkin Bismillah lah dilihat dari ya walaupun kita nggak bisa menilai seseorang dari masa lalu yang jelek aja kan. Ya maksudnya setiap orang pasti bisa lebih baik lah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dia punya perubahan, dia punya gerakan gitu, dan kalau memang apa ya ada faedah gitu, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gue malah ya kalau memang intinya yang terbaik aja sih bang. Kalau gue tuh nggak ada dendam apa sama OJK, justru sayang gue mau. Jadi kayak apa ya? Nih lender pada begini, maksud gue nih orang-orang sebenarnya pada punya duit bang, pada pengen invest. Cuma kalau di negara kita begini nih, nanti bingung gitu loh. Ini sekarang ekonomi naik 5% aja kita nyari duitnya anggot-anggotan bang, mesti susah gitu. Ya kalau ekonominya mau bertumbuh, ya iklim investasinya dibagusin, ekonomi udah pasti bertumbuh kok, nggak mungkin enggak. Kalau pada punya duit semua kan,
Iya dong. Ya. Iya, angka kemiskinan juga pasti pada bakal turun, pada gimana gitu loh. Maksudnya ya udahlah yang bener-bener aja lah gitu. YPPA lah gue bilang mah yang pasti-pasti aja udah. Berarti barometernya terbaik yang versi lu itu artinya ada penurunan dong, kayak investasi bodong ya kan. Oh iya. Terus yang dikira akan fraud itu kan bisa dicegah di awal. Ya kan? Harusnya begitu kan? Sebenarnya. Bisa dinilai dari situ kan nanti Iya dong. yang baru ini. Iya dong. Nih, gini Pak. Gimana? Jadi temuan gue tuh begini, kalau kita ngarah ke Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D sama 28H itu tentang jaminan perlindungan. Yeah. Nah, jadi kalau kita ngomongin ya UUD, misal gue nyangkut di Antartika, gue telepon Pak Prabowo buat atau orang Indonesia gitu ya bahasanya, tolong bilang Pak Prabowo buat jemput gua nih, gua udah sekarat nggak bisa. Itu Pak Prabowo harus pakai apa ya, pesawat jet pribadi buat jemput gua. Yeah. Itu karena kita dilindungi oleh Undang-Undang 45. Itu kita sebagai warga negara Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang 45 dan itu dasarnya itu tuh. Nah di pasal 28D sama 28H itu berbicara tentang perlindungan. Nah OJK ini semangat undang-undangnya itu pasif administratif. Ya. Nah jadi dia ya udah administratif perlindungannya gitu. Harusnya menurut gue ya harusnya dia tuh aktif preventif. Jadi ya udah dia terjun gitu. So, dia lihat shot mana ini, oh ini bermasalah nggak bisa. Nah regulasi gimana gitu. Mungkin kalau ada pengacara yang nganggur ya yang pada pengen tuh uji undang-undangnya ke MK boleh silakan tuh diuji. Ya, ini para lender ini ngelapornya setelah beberapa bulan atau begitu dia nggak bisa narik nih, nggak bisa WD nih misalnya. Nggak bisa WD. Nggak bisa narik nih berapa? Apakah sudah lama? Lalu dia lapor ke OJK dulu atau bagaimana prosesnya dari lender yang lu temuin? Yang gue temuin sih ada yang udah lapor ke OJK. Langsung cepet. Ada yang kayak dia lapor nih nggak bisa WDA. Dia udah pertama ke ini dulu ke DSI-nya dulu kan. Mereka kan orang-orang baik bang. Pada husnuzon dulu ya kan. Benar orang lender DSI itu orang-orang baik. Gue setuju. Jadi mereka ya udah coba proses administratifnya dulu ya kan. Terus mereka bikin laporan lah ke OJK karena kasusnya udah bermasalah. Maksudnya udah kasus. Narik nggak bisa tuh. Narik nggak bisa bang. Nggak bisa. Padahal posisi ada di katanya ini namanya apa? Dana tersedia. Dana tersedia. Dana tersedia. Iya, jadi ada dana tersedia, dana dalam proyek sama apa itu gue nggak ngerti tuh susunannya tuh gimana. Begitu gue buka aplikasinya, oh jelek, gue bilang nih jelek aplikasi, gue bilang jelek bener. Lo yang agak ngerti di bidang itu ya? Iya, gue bilang nih jelek banget aplikasi, udah mah apa namanya menunya kagak. Gue bilang kok bisa jadi perusahaan terbaik ya? Gue bilang bisa banyak penghargaannya begini, dari mana sih penilaiannya? Gue bilang agak-agak ngaco emang tuh DSI itu. Ngaco gue bilang dia dari mana ada ISO segala macam ini jelek ini barang gue bilang. Ada ISO-nya? Iya itu ISO 1000 lah 2000 apa sih ini gue bilang kamera gue ngerti ISO-nya ini gue nggak ngerti ini gue bilang agak-agak gimana gitu bang intinya mau. Jadi menurut gue sih ini emang udah nggak bagus nih barang nih kalau kata Pak Balil udah jangan dimainkan nih barang nggak bagus. Lender ya. Lender kan lapor tuh udah macet-macet. Apakah dari pengawas juga langsung turun tangan cepat waktu itu? Atau nunggu dulu nih ya berapa yang lapor? Baru satu yang laporan. Apa nunggu dulu gitu? Gua rasa sih emang nunggu dulu sih. Karena yang lucu tuh begitu masyarakat yang ngadu di kolom komen dihapus-hapusin. Dihapus-hapusin komennya. Dihapusin? Iya sama adminnya OJK. Kenapa dia? Hanya gue nggak tahu mungkin karena ini kali ya pas waktu apalagi pas kedatangan Ratu Maxima tuh dari Belanda tuh vendor pada ngadu ke Ratu Belanda itu lucu bang. Kita jadi rakyat kita yang ngadu sama yang pernah ngejajah kita itu lucu. Belanda ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat apakah mereka sudah nggak percaya dengan OJK? Ya, kok dia ngadu sama orang gitu? Ya, udah ya orang mereka komen di akunnya OJK dihapus bang, komennya di delete bukan di delete. Rakyat ngadu di delete. Aduh, gitu. Jadi kayak terus ada beberapa lender yang ngeluh bang, gue udah ngadu ke OJK jawabannya template begini. Ya udah itu instrumennya lo ikutin aja udah, gue bilang. Mau gimana? Ya lu mau gue bilang nih, OJK bagaimana? Ngapain? Gue bilang. Emang udah instrumennya begitu, mungkin ada prosedur, ada bagaimana mereka ngikut, gue bilang gitu. Di Instagram lu cukup keras ya, di TikTok juga ya. Oh iya dong. Lu bilang lu serang-serang OJK terus ya? Enggak nyerang gue, sayang gue. Oh sayang. Sayang gue. Lu bilang OJK itu kayak anjing katanya. Oh, emang iya?
Iya kan? Emang iya. Apa? Coba lu coba cek itu. Apa? Oh yang itu. Nah, lu kenapa bisa bilang begitu? Apakah bukannya menghina lembaga negara itu bermasalah? Ya, gue bilang jangan kayak. Jangan. Oh, ada kayak, jangannya di iya situ dong, ya. Jangan kayak anjing. Jangan kayak anjing. Kenapa ya? Karena gitu. gini bang. Misal kita pakai anjing penjaga ya bang ya. Iya. Kita pakai anjing penjaga nih bang di rumah. Siap. Ya misal. Terus rumah kita kemalingan. Ya kan, rumah kita kemalingan. Iya. Walau kita udah pakai anjing penjaga nih, bisa kita salahin nggak tuh anjing? Ya enggak. Iya kan, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau maksud gua kalau apa? Dia jangan kayak gitu. Jangan kayak orang nggak bisa disalahin. Nangkep tuh? Karena kalau waktu itu dia posisinya nge-delete komen. Oh, Iya kan? itu yang ke-trigger lo jadi Iya dong. keras begitu. Iya dong. Dan di beberapa media berita juga kayak apa namanya? Beberapa statement lah kayak kalau apa investasi influencer bukan tanggung jawab OJK gitu. Oke. Gimana investasi? Apa itu nanti deh gue takut salah ngomong nih. Gue takut salah, nanti gue kasih beritanya. Siap. Nanti bakal gue ini. Jadi ketika dia ngeluarin berita ini tuh dia kayak apa ya? Gue bilang loh, bagaimana ceritanya lu sifat lu melindungi lo. Lu tuh harus melindungi lo. Maksud gue, ini ketika ada masalah begini lu jangan kayak orang kagak bisa disalahin lu. Gue bilang sama lu modelnya kayak dia gitu. Ya kan? Sama modelnya kayak anjing menjaga. Kalau misal rumah kita kemalingan, ya kan? Iya. Ya kan? Lu apa? Jangan, masa lu bisa gue salahin? Masa gue salahin tuh barang? Gimana ceritanya? Kan nggak mungkin bang. Kita dikasih akal sehat kan, biar kita sempurna bang. Iya kan? Ya itu yang membedakan kita sama makhluk lain. Ya dong. Nah sekarang kita udah dikasih akal sehat ya sehatin dong akalnya. Maksud gue gitu loh. Itu gue bilang di video itu tuh jangan kayak anjing. Iya, jangan kayak anjing jalan. Siap. Udah terjawab ya? Ya. Siap. Oke, tadi udah. Nah, di OJK kan ada dibentuk tuh ISC, OJK tuh. Yeah. Udah pernah baca tuh? ISC. Jadi orang-orang yang kena tipu investasi bodong, trading-tradingan bodong, robot trading atau apa tuh? Penghasil uang lah tuh di Jawa Timur itu banyak. Mereka kan mengadu ke situ. Tapi kan gue lihat mana hasilnya gitu. Nah itu. Nggak pernah ada. Bahkan sama Koro itu ditantangin tuh mana hasilnya gitu kan. Buat apa lembaga kalau dibikin-bikin nggak guna gitu. Itu bang, maksudku begitu. Itu yang bikin gue, lu jangan kayak orang nggak bisa disalahin. Kenapa sih? Kayak lu yang ngawasin lu yang megang otoritas, lu tuh dibentuk dengan semangat undang-undang untuk melindungi. Di sini fungsi perlindungan lu dipertanyakan. Pasif administratif loh, harusnya aktif administratif dong. OJK tuh sama kayak SEC bang menurut gua ya, sama kayak SEC. Nah, coba lu kasih analogi tuh. OJK itu kayak gimana? SEC itu kan kayak kasus FTX ya. Waktu FTX bermasalah, SEC langsung buka kasusnya, dipanggil tersangkanya, diumumin depan publik, dibuka benar-benar terang-terangan nih lo bermasalah ini begini gitu. Harusnya begitu. Iya dong. Dan SEC di sosial medianya nggak pernah ngomongin pertumbuhan, sekuritas. Oh ya? Selalu diomongin sekuritas. Silakan dicek. Yang diomongin selalu sekuritas. Maksud gue tuh harusnya seperti itu. Berarti nggak sesuai dengan fakta dan realita dong, ngomongin pertumbuhan ini, pertumbuhan itu. Tapi fakta di lapangan, iya dong, nggak begitu. Iya dong. Waktu DSI bermasalah yang diangkat sama dia pertumbuhan investasi syariah, kan lucu. Ya walaupun saat itu masih cuma data paguyuban ya, maksudnya paguyuban pun ngeluarin data kan bukan data ngaco. Masa iya nih data ribuan orang, ya kan? Mereka aja sepercaya itu sama DSI, pengen pensiun tenang, pengen syariah gitu bang. Masa ngeluarin data ngaco kan gak mungkin. Menurut lo, opini lo, kalau misalnya dari pengawasnya sendiri aja begini, lalu gimana dengan masyarakat ini? POV lu dengan masyarakat, saya harus percaya siapa lagi nih dong kalau gitu. Mau investasi jadi takut. Nah iya, jadi nggak bakal ada investasi bang. Memang bagusnya investasi udah barang kelihatan. Barang kelihatan tuh itu bagaimana bang ya, maksudnya udah logika paling sederhana deh bang. Maksudnya gua mau invest nih bikin warung Madura misal, ini misal ya bikin warung Madura itu kan kelihatan bang, data gitu. Tinggal orang yang jagain amanah nggak gitu. Tapi ini kan kelihatan ada rumah ini, investasi. Bisa kecolongan, lucu kan? Makanya gue bilang terus kayak orang nggak bisa disalahin, delete komen ya kan? Bagaimana nih ceritanya gue bilang? Bagaimana? Ngeri nih kalau kayak gini mah. Jadi lu kalau misalnya lu bang iklim investasi nggak aman begini, apa lu mau invest? Ogah. Iya ogah. Duit gue hilang. Iyalah, kan lucu. Kayak misal kayak tadi aja perumpamaan, gue datang ke lu bang, gue minjem duit bang, ntar gue balikin. Nih gue minjem 10 juta, gue balikin 15 juta. Percaya lu?
Tapi kalau misalnya gue ada stempel OJK, Oh iya. ya ini OJK ini lembaga negara loh, ya kan, dibikinnya pakai undang-undang loh, dirapatin loh. Oh iya, jadi percaya gue. Percaya dong. Iya dong. Ya kan, ditambah lagi udah lu pensiun tenang lu pokoknya. Wah, jualan begitu. Gue nih rajin sholat gue nih gitu. Kayak gitu kan. Oh, ini nggak bakalan ngapa-ngapain kok, ini rajin kok ini. Tahu-tahu begitu. Kan jadi udah gitu kalau cuma 1 orang 2 orang oke lah, maksudnya gue masih paham lah nih isinya hampir semua orang-orang tua bang, dan ada yayasan, ada pesantren yang masukin duit ke situ buat ya perputaran inilah apa namanya pesantrennya lah gitu, nambah-nambah. Artinya sebagai masyarakat yang mau investasi itu nggak cukup sama kita lihat flexing saleh itu ya. Wah iyalah. Yang saleh terus ada OJK-nya, nggak cukup dong. Nggak cukup. Kalau ya lo ya orang-orang yang mau investasi pasti orang-orang yang paham literatur lah, orang-orang intelek. Iya dong. Kalau udah mainnya di ranah investasi, ya udah pasti orang-orang intelek, maksudnya even pekerjaannya adalah tukang sampah, tukang kopi, bagaimana. Tapi kalau dia orang intelek, dia investasi, dia pasti intelek, nggak mungkin. Orang mau ngeluarin duit bang, masa kagak mikir? Kalau sedekah lain film ya, sedekah makan nggak pakai mikir kan? Ya udah kita kasih, ada berapa yang mampu cukup kasih gitu kan. Tapi kalau investasi kan beda. Kita ngomongin jangka panjang. Nah, yang dipikirin tuh bukan hari ini sama besok, bukan bulan ini sama bulan depan, tapi udah berapa tahun ke depan kan gitu. Betul. Jadi ya nggak mungkin lah lo lo mau invest di tempat yang investasinya tuh nggak beres. Lu pasti udah nggak bakal. Ya sekarang modelan si siapa itu yang dibahas Skyholic tuh. Oke. Itu kan. Iya, itu kan dunia kripto ya. Nah, itu kan dunia gitu kan. Ya, yang dijual itu kan cepat kaya. Nah, iya kan. Walaupun secara narasi nggak bilang, yo ikut kelas gua, lu bakal cepat kaya, enggak. Iya. Tapi dengan flexing. Itu. Nah, kalau di ranah DSI ini kan flexingnya pakai OJK. Nah, syariah. Nah, pensiun tenang. Pensiun tenang. Udah ada agunan 18%. Oke, taruh duit 1 M gue tidur. Iya. Ya kan? Balik. Tapi ya ini kan ranahnya orang-orang tua yang lu sebut tadi, orang tua yang kena. Orang tua. Nah, kalau yang disuarakan sama Skyholic itu kan Gen Z. Iya, beda. Nah, gue bilang jadi intinya kalau money game sih udah nggak ada yang inilah. Udah nggak ada yang beres sih barang-barang. Money game. Iya, gue bilangnya gitu sih bang, maksudnya ini kan ya kayak lu invest, lu masukin terus keluar duit berapa kan, kayak lu main game kan. Siap. Oke, Anda mengatakan di DS ini maklar Proyek. Permodalan proyek. Ya. Oke. Calo. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Emang benar sih ya? Iya, kan dia pihak ketiga bang. Nih orang yang butuh modal, orang yang butuh dana, calo. Nah, yang punya modal datang ke calo, bang, gua ada proyek nih bang, cariin gua dana dong gitu. Oh iya siap bang, nanti begini ya, coba gue lihat dulu proyek lu. Harusnya begitu ya. Tapi si calo ini dapat duit nggak? Ya setahu gue dia dapat. Jadi yang dikasih ke lender misal 18%, dia nariknya dari si calo kalau nggak salah 21%. Setahu gue. Nah, jadi kayak dia ngambil berapa persen doang gitu. Itu nggak gede berarti ya? Ya, kalau di properti bang, properti paling banyak untungnya berapa sih bang? Kecil. Iya 20%. Itu udah ganteng tuh. Udah ganteng banget itu. Ya kan 20% tuh udah ganteng banget ya. Sebanyak apa gitu, itu belum DTT, belum HP kan. Iya. Belum ormas. Tapi kalau dituntut dari perusahaan DSI-nya, sedangkan diuntungnya segitu kan, ya berat dong. Iya, makanya. Ya makanya uang-uang itu kan udah kemana-mana. Iya, makanya kan jadi diusutnya sekarang udah Bareskrim, udah percayain lah, gue bilang. Gue sih optimis sih, gue maksudnya sama gue ngelihat pergerakannya Dir TV Dexus yang sekarang tuh, Pak Brigjen Ade tuh udah mantep menurut gue. Udah top dah pokoknya. Jadi tinggal tungguin aja nanti seperti apa. Yang penting orang-orang kayak gitu ya kita kawal, kita jaga, jangan sampai hilang aja gitu. Jangan sampai masuk angin bahasa netizen mah. Iya. Tapi janji 18%, 21% itu kan memang dibikin sama dia kan, DSI-nya. Iya dong. Nah, kenapa orang bisa tertarik? Saya tertarik dong 18%. Nah, ya karena itu kan. Betul. Dan saya tertarik dengan itu. Dan akadnya pakai akad-akad itu tuh ngomong akad-akad Islam gitu deh. Oh gitu. Istilah akad Islam tuh. Bahkan saya lihat itu ada orang Kristen juga yang masuk. Oh iya, ada lender yang sering ngadu ke gue juga, salah satunya non bang. Dia masuk juga. Menurut lo kenapa dia bisa percaya?
iya, waduh nih kalau kesini nih agak-agak serem nih gue bilang. Yang ini nih gue agak-agak takut juga sih, tapi ya dia bisa percaya karena itu sih, maksudnya apa namanya, dia bisa masuk ke sini sih menurut gue. OJK ya satu-satunya. Ya, OJK pasti. Udah karena OJK, udah karena imbal hasilnya gede. Ya gede tuh. Gitu, dan memang udah ngerasain karena memang mereka awalnya itu begitu masukin duit, saat begitu ditarik keluar bisa. Begitu masukin duit ditarik keluar bisa. Bahkan yang bikin gue benar-benar miris itu adalah, jadi Desi itu sebelumnya sempat ngadain seminar di salah satu perusahaan obat ya. Iya. Obat apotek, perusahaan apotek gitulah. Nah itu lender-lendernya itu pada mau pensiun lah waktu itu. Masuklah Desi ke situ. Ya. Di situ korbannya ada 160 sekian yang nggak tahu masalahnya sampai bulan November. Jadi ini berita udah gede, tapi mereka masih belum tahu masalahnya. Dikasih taunya karena ada salah satu anaknya pensiunan situ yang tergabung lah sama apa paguyuban. Dia waktu ngurus-ngurus itu dia ribet tuh karena orang tuanya udah meninggal. Jadi yang bersangkutannya udah meninggal. Yang bersangkutan yang invest kan bapaknya nih. Itu udah meninggal, udah almarhum. Nah, terus gimana tuh? Waktu dia mau ngurus ke DSI, diputar-putar pakai surat wasiat, surat ahli waris, surat apa. Dipersulit. Sulit. Dia yang ngomong ya. Dia ngerasa dipersulit. Gua harus kesini, harus gitu. Padahal kan sederhana, intinya ini akun bapak gua nih, gue buktiin akunnya gue bisa login ya. Ini kakak gue. Udah keluarin duit gua, kan gitu kan? Sebenarnya kan? Ya kalau emang ada duitnya mah. Iya, kan keluarin aja. Nah, ini enggak. Udah muter-muter warawiri sana sini. Dia juga bingung. Begitu dia nanya sama teman-teman bapaknya nih di grup alumninya gitu, alumni bapaknya kan HP-nya masih dipegang tuh, ya. Itu, Pak, pada tahu nggak nih, Mas? Loh, saya kira ini apa namanya? Cuma error biasa, paling ya 3 hari 4 hari udah masuk. Nggak taunya emang ternyata bermasalah ya katanya. Udah, pada nggak tahu karena pada ngelihat beritanya dari TV. Ya memang banyak juga ya ke media-media besar juga ya dia ya. Iya dong. Terus sering bikin seminar-seminar gitu ya. Itu. Terus kantornya gue lihat juga mewah tuh. Betul. Dan ya kan? lucunya gini Bang, waktu orang diajak itu diajarin Bang, ditutor full. Ajarin apa? Ditutor nih ya, nanti kan maaf buat ini mah. Maksudnya orang-orang tua kita nih Bang, maksudnya kayak M-banking tah. Oh iya, ya, iya. Mana paham sih gitu. Siap. Ya kan? Diajarin nih cara top up-nya, ini cara withdraw-nya, ini cara begininya, ini cara lu masukin. Diajarin. Pas seminar itu diajarin. Ini mereka yang ngomong loh, mereka yang ngomong. Diajarin depo dah. Bahasanya gitu. Diajarin depo, diajarin WD. Nah, lu masukin nih proyeknya ke sini. Ntar lu tungguin. Itu Bang. Di awal-awal WD bisa tuh. Bisa. Mereka bisa. Oh iya Bang, gua udah masukin nih sekian. Oh. Kok mirip ini jadinya Ponzi ya? Main game berarti. Ya. Awal-awal dikasih menang. Kalau trading itu kan dikasih profit gitu kan. WD bisa nih, bagus nih sekuritas ini lucu gitu. Kan? Oh ya aku suka gitu. Itu kan masih itu all in lah di situ. Menurut Bareskrim itu. Sekarang menurut Bareskrim lagi diusut, kita tunggu. Oke. Siap. Nah, akhir-akhir ini kan lo banyak speak up tentang ya yang pedes-pedes lah gitu ya. Iya. Dan lu di follow sama polisi katanya, akun-akun polisi itu. Akun polisi pada nge-follow gua Bang, Kenapa lu di follow itu kira-kira? Takut gua juga. Apa lu lagi dipantau? Gue mikirnya gitu sih. Sekarang gua kemana-mana udah gua lapor, bawa KTP, gua Sherlock ke mak gua. Mak kalau gua ini cariin gua ya. Agak ya mungkin pada ini kali, pada senang ya karena sebelumnya kan gua sempat bahas pabrik Jenade ya. Gua apresiasi. Dan ya banyak netizen yang seujon lah bilangnya gue buzzer lah, apalah enggak. Gue nggak nerima duit, bahkan dari lender DSI gue nggak minta duit sama sekali. Tulus, pure moral deh. Yuk suarain. Okay. Dari apa namanya? Dari itu suarain pabrik Jenade kemarin enggak. Gue sama sekali seperak dibelah 5 juga gue nggak terima tuh barang. Gue nggak terima. Oke. Kebebasan berpendapat. Nah, emang di era Prabowo ini lebih bebas? Ya, menurut gue ya, Pak Prabowo tuh pengen dibantu lah. Dia mau benahin, dia niatnya baik. Gue liat nih orang, maksudnya nanti gue dibilang buzzer Prabowo lagi. Ini gue enggak lah. Ya. Tapi kita lihat memang beliau sampai undang Najwa Shihab, terus undang-undang wartawan. Oh iya. Baru kali ini gue lihat baru kali ini ada presiden yang lawan politik ya, diajak ngobrol 4 jam, no script. Baru kali ini terjadi. Presiden sebelumnya kan. Berarti memang niatnya baik Bang. Iya. Menurut gua
Pak Prabowo niatnya baik. Kalau niatnya nggak baik, nggak mungkin lah dia merajin kalah sebelumnya. Maksudnya kalah mulu kan di pemilu sebelumnya kan. Iya, Saya dia sampai dia bilangnya kalau mau belajar kalah sama saya. Dia ngomong gitu kan. Pak Prabowo. Jadi ya menurut gue Pak Prabowo mah niatnya baik udah. Dia benar-benar begitu dia naik kan begitu dia lagi kampanye ya. Bertani kalimat pertamanya nih. Kita harus bertani. Oh iya betul. Iya. Rakyat Indonesia gue bilang. Lu suruh megang mouse, mak gue aja megang mouse takut kesetrum. Iya. Bagaimana ya mau suruh megang AI gue bilang. Iya katanya juga kan di Jerman itu jadi orang-orang kan paginya ke sawah, malamnya dia pakai Lamborghini ke klub. Iya. Ya kan? Petani loh. Bertani. Kata Prabowo. Bertani. Dan sekarang kalau abang main-main ke daerah-daerah Bogor, daerah-daerah mana yang tadinya padinya pada mati, sekarang hijau semua. Oh ya? Silakan dilihat. Oh, berarti orang-orang anak muda ini udah mulai ini ya, udah mulai pengen bertani gitu. Ya menurut gua ya, mungkin ini bakal jadi investasi selanjutnya nih. Gue model investasi selanjutnya ini bakal ke pangan nih menurut gua nih. Ya modelnya gitu sih bang. Jadi kalau gue lihat niatnya beliau baik. Beliau memang dasarnya orang intelek, orang paham gitu ya. Memang Indonesia nih harus dipimpin sama orang kaya sih. Orang kaya yang benar-benar ngerti jalannya suatu negara nih bagaimana nih. Menurut gue ya, menurut gue. Dan kalau ada yang bilang dia nggak paham teknis, lucu sih menurut gue. Karena menurut gue dia paham teknis. Di pidato kemarin dia bilang, nih spanduk jelek, atap pakai seng, nih pada dapat seng dari mana sih? Itu menurut gue bang tanggapan gue. Jadi gue bilang, ini orang paham teknis. Presiden mana yang bahas spanduk? Iya kan? Nggak ada. Seharusnya nggak dibahas gitu, tapi dibahas. Tapi setelah dia bilang begitu, dia bilang korvei, abang lihat jalanan rapih, bersih, enak dilihat. Gua tuh di daerah Tangerang gue lihat tuh, wih enak banget dilihat ya. Menurut gue ya, yang gue lewatin itu enak dilihat ya, rapih, bersih. Fakta itu. Fakta. Dan itu begitu dia bilang korvei, korvei. Ya kalau nggak bisa gue suruh. Bukan karena beliau mau ke sana. Enggak, abang sekarang gue jalan nih ke sono. Misal abis ini nih jalan ke sono daerah sono Tangerang, abang lihat yang gue lihat Tangerang ya, dari seputaran Tangerang ya, bersih. Korvei, benar-benar korvei. Gue nggak ngelihat ada spanduk, ada apa. Enak banget gue bilang. Iya rapih nih barangnya gue bilang. Seru, bagus. Menurut gue bagus. Niatnya baik dan ya orangnya dia King Purbaya. Pajak kita bulan Januari meningkat 30%. Nah, cakep kan? Oke. Kalau emang orang-orangnya dia sih, gue setuju sih. Bahkan kalau yang jadi nanti jadi dewan komisaris OJK, kalau bisa orang-orang dia juga, orang-orang dari sekuritas, menurut gue. Yang ngerti. Iya, benar-benar sekuritas, benar-benar melindungi. Dan ya kalau misalnya memang tadi sih gue bilang, kalau ada pengacara nganggur boleh diuji aja undang-undangnya, coba sama undang-undang 45 tadi. Oke, selama lu berkomentar, bernarasi keras gitu di sosial media, lu pernah nggak diancam-ancam gitu kayak yang lain-lain kayak DJ Doni itu dikirimin bom molotov gitu, atau yang lain-lainnya ada Shirley juga dipilokin mobilnya gitu. Lu pernah nggak dapat ancaman-ancaman yang serius gitu? Alhamdulillah nggak ada. Oh ya? Alhamdulillah nggak ada. Kalau kayak sampai di bagaimanain mah kayaknya nggak juga. Mereka juga mikir kali. Maksudnya lu keras tapi agak ada candanya ya. Iya kan kita kan ini bang tukang gitu. Oh gitu. Iya kita mah tukang gitu. Kita ngobrol sama tukang. Udah ngobrol-ngobrol aja maksudnya. Selagi kita ada selagi bener bang yang diomongin fakta silakan sih menurut gua. Iya. Ya maksudnya kayak misal kemarin gua ngomongin Pak Misbakun ya. Gue bilang yang itu tuh yang mau jadi petinggi OJK itu. Ya sekarang kalau misalnya gue diancam nih tiba-tiba, lu kan gak setuju. Iya, gue tinggal nanya emang undang-undang mana yang nyuruh gue buat cinta sama Pak Misbakun, kan gitu, ya kan? Undang-undang mana gue ditangkap gitu, ditegrep, jebret, digebukin ya udah, abis gue bilang. Terus abis digebukin apa? Faedahnya apa? Lu berharap gue nggak bersuara? Woi kita rakyat Indonesia loh, gue bilang. Kita Bhinneka Tunggal Ika loh. Nusantara loh, ya kan? Maksudnya kita nih kalau bersatu nih, di Nepal kan nanti loh, kan gitu kan? Kan gitu kan? Maksud gua analogi gua kayak gitu. Kita nih orang Indonesia nih dari dulu bang, dari zaman penjajahan tuh mental berani, menurut gua. Mental berani. Tapi kan ada KUHP baru tuh ya tentang berpendapat kayak gitu. Lo coba bisa kasih ulasan kayak itu, kebebasan berpendapat kayak gitu. Apa sih yang nggak boleh kalau kita mengkritik pemerintah?
Ya selagi yang dikritik fakta sih menurut gua aman aja sih. Fakta ya. Iya, fakta. Maksud gua ada fakta, yo silahkan, dan itu kan isinya keresahan, Bang. Keresahan. Iya, kita memang dibekalin untuk ya udah lo silahkan bersuara. Kita diciptain mulut buat bersuara, kita bisa apa Bang selain bersuara, Bang? Atau kita bersuara aja belum tentu nyampe suaranya gitu. Iya. Ya kan? Maksudnya kita bersuara aja belum tentu nyampe. Kita mau bersuara sekelas apapun emang bakal nyampe gitu loh. Tapi kalau lo udah jutaan followernya gimana itu lo berpengaruh tuh. Ya kalau misalnya kualitas seseorang ditentukan dari followers, agak-agak lucu juga sih di negara. Maksudnya lo berpengaruh, misalnya sekarang aja lo seperti ini udah berapa tuh yang kasus-kasus yang lo tumbangkan itu? Kasus masjid kemarin ya, sengketa tuh. Selesai juga itu. Iya itu alhamdulillah Bang selesai. Selesai dengan baik-baik gitu. Ya, alhamdulillah. Ini DSI tersangka juga. Iya. Maksudnya kalau misalnya kalau jadi tersangka tuh bukan cuma gue doang Bang. Oh iya banyak faktor tapi dong. salah satunya lu kan. Ya alhamdulillah lah, maksudnya kalau misalnya apa ya dibilang kebebasan berpendapat ya. Ya kebebasan berpendapat. Ya udahlah, maksudnya asal selagi fakta masih silahkan kalau gue bilang. Gak ada masalah. Mas Bakun fakta. Oh iya dong, kan ketua komisi 11. Oh iya, karena sudah ada itu ya. Ya kan pengawasnya pengawas. Tarik 5 tahun ke belakang, silakan. Kasusnya kalau sebiji 2 biji, gue ngerti. Tapi kalau banyak bagaimana filmnya? Nah, gitu kan? itu udah jelas di situ. Iya dong. Jadi faktanya begitu Bang. Kalau misalnya dan ketika Dekom yang kemarin mundur, Dekom OJK kemarin mundur kan faktanya baru kebuka tuh. Ya gue nggak tahu sih itu, gue ngeliat di postingan ya. Udah kayak sinterklas dia nyawer sana sini rajin tuh CSR apa segala gue liat rapi, gue bilang enak ya, gue bilang kalau punya duit ya gue rajin aja udah, yang penting nyawer sana sini udah bertahan. Oke. Ini kan polanya banyak ya yang kayak DSI ini, ya, yang lu sebutin lah Investri apalah tadi itu ya. Ini kan pasti akan ada lagi nih. Iya dong. Gimana dong masyarakat kita nih? Bagaimana harus meningkatkan literasi keuangannya nih? Lewat apa? Apalagi yang udah tua-tua nih. Pasti akan ada lagi kan? Kayak gini-gini. Barang-barang begini kan banyak. Semoga nggak ada kalau misalnya pengawas keuangannya udah benar. Semoga nggak ada. Jadi sebelum dia keluar, sebelum dia rilis, kalau bisa ditahan dulu tuh. Kalau bisa ditahan dulu. Dilihat dikasih apa ya segala macam. Oh nih lo udah danta lo punya jaminan sekian, oh ya udah silakan berangkat gitu kan. Maksudnya apa ya, regulasinya dirapihin gitulah. Maksudnya kalau udah ini kan lagi bebenah nih. Pun kalau memang ada setelah bebenah, oke. Menurut gue ya, setelah bebenah, oke. Mungkin nanti bakal ada regulasi apa kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ya, udah jangan deh. Jangan, bahkan kalau yang jadi ketua OJK-nya circle lama lagi udah mendingan jangan yang pasti-pasti aja, yang kelihatan benar-benar kelihatan tuh barang. Buka warteg. Iya, ngapain kek buka warteg kek lu mau dagang warung sembako ya. Udah terserah deh, yang penting benar-benar kelihatan itu nih duit gue 100 juta, besok jadi 110 juta, nggak apa-apa lama, nggak apa-apa, gak usah ngebet-ngebet amat kayak ya Allah duit banyak buat apaan. Ya maksud gue iya benar, duit banyak enak happy bisa kemana-mana gitu, cuma maksud gue duit banyak juga pusing kali mikirin itu duit, ya Allah gue ada duit buat apaan nih, duit buat kan ya udahlah, maksud gue yang paham, yang stabil weh. Kalau ngomonginnya literatur udah nggak mungkin bukan orang-orang intelek, nggak mungkin Bang kalau misalnya gue blow on gue megang duit banyak tuh, ya kan? Yang ada tuh duitnya diambil-ambilin sama orang kalau gue blow on ya Bang. Kalau misalnya posisi orang bisa megang duit banyak terus jangkanya panjang, udah mikirin sampai investasi, udah mikirin itu mah udah bukan orang blow on tuh. Iya itu mah mesin tempur gue bilangnya. Udah dipikirin ya jangka panjang, semua orang dipikirin itu. Pasti mereka juga penuh dengan kalkulasi awalnya ya. Pasti Bang. Makanya dia berani naruh duit di situ. Betul pasti. Tapi dia juga nggak pernah mikirin bakalan seperti ini. Nggak ada yang nyangka, gue juga nggak nyangka ini kasus bisa segede gini. Iya. Gue juga nggak nyangka, gue pikir paling netter udah habis kali, tapi enggak lah, gue jaga aja apinya, gue bilang udah. Untuk sekarang sih udah, karena semuanya udah di paguyuban, gue serahkan semuanya sama paguyuban, lender ikutin aja suaranya paguyuban. Paguyuban mau bagaimana, udah ikutin deh, menurut gue udah top.
udah top. Bahkan kalau bisa tuh lender-lender pada Jumat berkah deh ke paguyuban deh sesekali tuh kalau ada duit lebih tuh. Yang mirip-mirip DSI ini ada gak sih sekarang yang masih jalan gitu, yang masih running dan masih aman gitu? Ada. Waduh, kalau itu selagi statusnya belum fakta bang, kita nggak bisa sebut. Tapi yang bisnis-bisnis yang serupa ada ya? Ya, kalau dibilang ada. Tapi kalau disuruh sebut secara spesifik, belum ada penetapan, belum ada indikasi, belum ada apa, kita nggak bisa sebut bang asal. Yeah. Kenapa asal gitu? Oh, begitu gitu kan? Oke, sebagai warning ke masyarakat lah. Ya maksudnya udah tetap bang, maksudnya, bukan apa ya? Kalau statusnya masih begitu deh, jangan deh, kan? Itu ya udah investasi mah udah yang kelihatan aja. Yang kelihatan. Kalau misalnya mainnya kayak di reksadana kan, udah di apa? Itu kan kelihatan tuh. Pak Purbaya juga maksudnya ngomong kan, ya main reksadana lah, lo beli yang begini-begini kan. Pak Purbaya selalu nyaranin kalau diwawancara. Wes mau gue silakan. Itu kan pilihan ya. Bunganya kecil. Ya udah kecil-kecil daripada gede hilang. Masyarakat kita ini sukanya yang gede. Nah, 20% setahun. Nah itu mental tamak, greedy gitu kalau dibilang sama kawan gue si Firdan tuh. Nih orang-orang tamak nih emang sialan kata dia. Kalau udah dapat, anggaplah gue masuk nih apa sehari 100 pip, udah rapi gue gitu kan. Set, gue ngeliat kayak ih anjing masih bisa, taunya gue loss. MC katanya gue lah. Udah ngapa jadi blowan gue. Makanya udah bersyukur deh. Udah kayak misal sehari dapat $100, misalnya sehari dapat $5 misal ya. Sehari dapat $5 atau sehari dapat kayak cuma 10.000, 20.000, udah bersyukur. Berarti masyarakat kayak kurang bersyukur ya. Udah tinggiin aja rasa syukurnya. Enggak semua ya. Enggak semua loh, enggak semua, hati-hati loh. Enggak semua masyarakat kurang bersyukur, enggak. Maksudnya kalau ngomongin udah investasi, udah money game, udah tinggiin rasa syukurnya, kurangin greedy-nya, tamaknya kurangin. Kurangin. Kalau misalnya tamak udah pasti lah kayak abang buka market set ya, gabut dikit buka market udah bisa dibilang mereka tamak juga ya. 18% setahun kayak itu nggak tahu sih kalau itu tamak atau enggak sih karena mereka ditawarinnya setahu gua baik ya, maksudnya ditawarinnya rapi gitu, investasinya jelas, diawasinnya sama lembaga jelas gitu. Ya udah itu berangkat ke situ. Menurut gue sih lebih ke situ ya. Menurut gue lebih ke situ. Oke, terima kasih banyak sudah mengedukasi masyarakat. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih, gue juga ada diundang nih sama King Jun Podcast.